warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan makan acar jaya bersama dengan lalapan Nisa. Ayo, oke, sebelum mulai bikin saya berdoa dulu. Nah, meskipun tidak terpisah dari kedua orang tuanya, komunikasi antara Akshina dan keluarga yang ini memang tetap terjalin sangat lancar. Dan beberapa kesempatan kedua orang tua Akshina juga sering menyempatkan diri untuk menjenguk Akshina di kosnya. Nah, terus apa dari Sabtu tanggal Ada toppingnya, topping kacang panjang sama wortel. Iya, memang nggak bisa ikut. Dia masih ada di Depok. Nah, masalah di Bogor dan Borobudur ini, tentu rasanya ada yang kurang lebih dibatalkan kehadiran Akshina. Akhirnya sebagai beristirahat salah satu restoran orang pun memutuskan menonton Akshina. Ada yang bilang, "Oh Aceh, gimana kabar di sana? Sehat-sehat, kamu kuliahnya gimana?" Alhamdulillah Aceh sehat Pak, ini juga alhamdulillah lancar. Cuma memang lagi sibuk aja Pak, karena memang ada kegiatan kampus. Aceh, oh ya udah sekolah lancar selalu ya nak ya. Oh iya gimana kamu nih bapak beli sepeda nggak? Oh jadi Pak besok aja ya kalau misalnya bapak sama ibu ke Depok kita bersama-sama. Aceh mah sepeda aja kan Pak mau motor kata bapak bilang nggak usah Pak motor repot nanti ngurusinnya udah Bapak sepeda aja. Oh ya udah kalau mau beli sepeda nanti kalau bapak sama ibu ke sana kita bisa sama ya nak ya. Aceh coba kirimin aja dulu nih foto sepedanya kita gimana ke WhatsApp bapak. Biar nanti juga bapak cari nih di sana yang paling dekat di mana belinya. Oke Pak nanti Aceh kirimin. Ya udah nak nanti bapak tunggu ya nak ya fotonya. Ah bapak udah tua sih. Bapak itu pun melanjutkan kegiatannya dan keluarganya pun juga lanjut perjuangan. Nah, tapi ya meskipun komunikasi pada hari itu terasa sangat hangat dan juga menyenangkan, tidak ada yang mengira bahwa itu akan menjadi kontak terakhir mereka. Kenapa? Karena setelah tahun itu ditutup, Akshina menghilang dan itu tidak kunjung keluar orang tuanya Akshina. Sudah mulai panik ini, resah mereka. Ditambah lagi ternyata pada saat itu HP-nya Akshina juga udah nggak aktif Wak. Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 melalui pemberitaan online keluarga Akshina tanpa sengaja mendengarkan kabar tentang penemuan jasad laki-laki di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Meskipun memang peristiwa itu terjadi di kampus yang sama dengan anak mereka, orang tua Akshina tak merasa curiga sama sekali Wak. Tidak, mereka masih menunggu kabar Akshina melalui handphone. Nah, karena Akshina masih belum bisa dihubungi Wak, akhirnya kedua orang tuanya Akshina pun meminta adik mereka atau om dan tante Akshina yang memang kebetulan tinggal di Depok untuk mengecek langsung ke kosnya Akshina. Om dan tante yang ada di sana pun mengiyakan permintaan tersebut. Nah, berangkatlah mereka pada hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2015 menuju ke Wisma Widya itu tempat Akshina di kos. Pada jam 11 siang Mbak Om sama tante itu sudah nyampe di sana. Tapi sayangnya mereka tidak dibolehin masuk. Mereka tidak bisa tahu kalau pada saat itu Akshina ada kok di kos. Om dan tante nanya lah kan ke penjaga kos itu mengenai keberadaan Akshina. Nah di situ penjaga kos ini bilang kalau dia merasa masih melihat dan bertemu Akshina di kos tepatnya kemarin pada hari Jumat. Oh berarti masih lihat Akshina di kos katanya. Nah mendengar kabar tersebut pihak keluarga pun sempat merasa lega. Oh berarti kemungkinan dugaan mereka tentang Akshina yang lagi sibuk kegiatan kampus itu betul tuh. Dia memang cuma lagi nggak sempat aja mungkin masih di hari yang sama waktu tanggal 29 Maret 2015 itu sekitar jam 9 malam HP-nya Akshina tiba-tiba aktif balik nih SMS dari ibunya yang sebelahnya udah deliver Wak atau diterima dengan tahu hal itu ibu langsung telepon ke Akshina kan. Tapi Wak sayangnya pada saat itu bukan Akshina atau bukan anak mereka yang angkat telepon tersebut Wak, melainkan seorang laki-laki bernama Jibril yang mengaku sebagai temannya Akshina. Kali itu masih orang punya Akshina kaget kan, tapi macam halo anak-anak Aceh di mana? Kok bisa kamu yang angkat teleponnya? Kamu tahu keberadaan Aceh sekarang di mana? Kata orang tuanya kan. Dengan pertanyaan itu, dia bilang oh saya udah lama aku nggak lihat si Aceh. Malah sekarang saya juga lagi nyariin Akshina Bu katanya. Makanya juga di hari itu dia datang ke posisi Akshina. Dia berkali-kali katanya untuk itu Akshina tapi nggak ada jawaban. Dia pun minta izin ke penjaga kosan untuk dibolehkan masuk ke kamar. Nah pada saat itu penjaga kosan mikirnya mungkin Akshina lagi kepikiran atau sakit. Dan dia pun akhirnya membolehkan Jibril untuk masuk sekalian buat ngecek kondisinya Akshina. Tapi ternyata pas pintu kamar dibuka, pintu kosong, HP-nya aja yang ada memang Wak. Akshina ada. Nah kata kali itu kan memang punya Akshina rasa jambol kali lah. Kok ini temannya bisa
dibawa ke waktu Aksena mulai udah nggak enak lagi. Akhirnya karena Dan kita bagus khawatir banget. kali dengan kondisi Aksena, tepatnya Enak tanggal banget 30 Maret bumbunya, 2015, meresap ke Margoto atau ayahnya daging tersebut langsung tujuannya. terbang dari Jogja menuju ke Jakarta untuk mencari informasi terkait keberadaan anaknya. Sesampainya di Jakarta, Om sama tantenya Aksena yang ada di Depok itu tidak hanya menyarankan Pak Margoto untuk mencari Aksena saja, tapi mereka juga menyarankan Pak Margoto untuk mengecek jenazah yang ditemukan tenggelam di Danau Ubi pada tanggal 26 Maret kemarin. Kan sebenarnya orang tuanya aja juga pernah melihat secara online gitu kalau ada penemuan jasad, atau itu mereka abaikan. Cuma waktu itu direkomendasikan lagi sama Om dan Tante, coba kamu cek dulu aja. Namun itu cuma aku, akhirnya itu dan langsung menuju ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Tapi sesampainya di sana, Pak Margoto itu kesulitan dalam mengenali jenazah tersebut karena wajahnya sudah menghitam dan dipenuhi oleh banyak luka lebam. Karena kedatangannya ke rumah sakit Polri Kramat Jati itu belum membuahkan hasil, Pak Margoto pun segera pindah lagi ke SPBJ. Soalnya apa? Soalnya pakaian dan segala perlengkapan milik jenazah yang ada di Kramat Jati tadi diamankan ke SPBJ itu, Pak Margoto kan ngecek nih, apakah barang-barang itu ada yang punyanya Aksena apa enggak? Tapi sayangnya lagi-lagi kedatangan beliau di sana tidak menghasilkan apa-apa, Pak. Udara Pak Margoto tidak diizinkan mengecek barang milik jenazah karena foto Aksena yang Pak Margoto tunjukkan kepada polisi dianggap tidak mirip dengan wajah korban. Di sisi lain, pada jam 3 sore, ibu Aksena yang berada di Jogja kembali langsung mencoba menghubungi HP anaknya nih, tapi meskipun HP itu dalam keadaan aktif, tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Nggak ada. Korban inisiatif akan menghubungi penjaga kosan dan penjaga kosan bilang kalau Aksena belum pulang, Bu. Selain itu dia juga bilang kalau saat itu ada banyak teman-temannya Aksena yang datang dan masuk ke kamarnya Aksena. Mengetahui hal itu, ibunya pun minta penjaga kosan untuk udah kalau gitu kasih tahu sama teman-teman saya mau ngomong sama mereka. Nah, kalau disambungkan telepon tersebut, teman-teman Aksena pada bilang bahwa semua barang-barang milik Aksena masih ada di kamar, Bu. Termasuk laptop, HP, dompet masih ada di situ. Bahkan jaket-jaket milik Aksena juga semuanya ada di situ. Kecuali jaket berwarna biru yang memang bertuliskan Universitas Indonesia. Melalui sambungan telepon itu juga akhirnya barulah diketahui bahwa ternyata teman-temannya Aksena ini sudah menginap selama beberapa hari di kamarnya Aksena. Yang punya kamar itu nggak tahu lagi ada di mana nih. Kenapa teman-temannya masih tidak bisa dan juga sampai berhari-hari lagi ngapain? Lagi pada nyari kenapa? Nah, di tengah kebingungan itu, pada jam 4 sore di hari yang sama, Pak Margoto itu pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian Aksena dengan mendatangi gedung Universitas Indonesia. Pada saat itu beliau bertemu dengan dua pengajar dari jurusan biologi dan juga dua mahasiswa yang mengaku sebagai temannya Aksena. Nah, salah satu dari dua mahasiswa tersebut bernama siapa? Jibril, temannya Aksena. Pertama kali mengatakan mamanya itu pertemuan antara Pak Margoto dan Jibril pada sore hari itu menyisakan tanda tanya besar. Kenapa? Karena tiba-tiba pada saat itu Jibril menyerahkan sepucuk surat yang katanya mereka temukan di kamarnya Aksena. Pas dibuka, ternyata surat itu berisi kata-kata dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Aksena sebagai surat perpisahan. Macam surat wasiat gitu loh. Dan surat itu bertuliskan, will not return for eternity, please don't search for existence. My apologies for everything. Sincerely, berkata, tidak akan kembali ke keabadian, jangan mencari keberadaan. Permohonan maaf untuk semua. Apa yang tadi itu dirasa Pak Margoto makin jadi nggak enak lagi, Pak. Di situ beliau pikir, kalau memang Jibril menemukan surat Aksena, kenapa pada hari Minggu malam pada saat ibunya Aksena nelfon dan dia angkat itu kok dia nggak bilang apapun tentang surat ini? Ditambah lagi Jibril bilang surat keren, dia nggak bukan macam skripsi, dia juga keren ya untuk apalagi ke perpustakaan nih, yang mana jalan menuju ke perpustakaan itu melewati sekitar kawasan pertemanan. Sampai di sana, itu melihat ada sesuatu yang bentuknya mirip seperti tangan manusia sedang menempel batu. Karena penasaran, dan setelah posisinya semakin dekat, Fauzi betul-betul membuatkan begitu. Dia mulai dari sesuatu yang dia lihat tadi ternyata ada wajahnya. Di situ Fauzi pikir, ini jelas bukan boneka, ini manusia, laki-laki tewas tenggelam. Dan di saat yang sama, waktu itu dia melihat ada seorang perempuan yang tampaknya seperti karyawan UI. Dan sedikit berteriak, Fauzi memanggil dia, Mbak, tolong Mbak, sini Mbak, ini ada yang tenggelam, ada mayat, boleh minta tolong bikin orang itu Mbak, tolong suruh ke situ juga, kata Fauzi kan. Nah, setelah mendengar teriakan Fauzi dan juga
melihat ada sosok laki-laki yang menyandang budaya itu lengkap dengan tas ransel yang masih melekat di belakangnya dengan tergesa-gesa perempuan itu langsung juga menunjukkan. Dan dalam kemudian pihak sekolah pun datang ke Sanawa bersama dengan beberapa anggota pengamanan lingkungan kampus. Nah pada saat itu ada satu pembantu yang tahu di siapa jasa itu sebenarnya pun segera langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Nah tak hari kemudian Alhamdulillah. Ayo tonton video dari selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.